Halo teman-teman, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya dari kelas 11G. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses budidaya ikan hias. Melihara ikan hias pada awalnya merupakan suatu kesenangan masyarakat ataupun kesenangan bagi diri kita sendiri ataupun menjadi hiburan bagi diri kita sendiri yang kini sudah berkembang dan merambah ke dalam dunia bisnis. Apalagi ada beberapa jenis ikan yang memang memiliki nilai jual yang tinggi. Seperti contohnya ialah ikan hias yang sedang saya budidaya, yaitu adalah ikan hias cupang yang memiliki nama latin Betta splendens. Di sini saya akan memberitahu sedikit morfologinya, yaitu memiliki seri ekor yang panjang dan lebar, berwarna-warni, dan biasanya yang si jantan ini lebih mencolok daripada yang betina. Mencoloknya itu seperti apa? Seperti lebih galak dan lebih lincah daripada si betina. Untuk habitatnya biasanya ikan cupang ataupun Betta splendens ini ialah berhabitat di sungai, rawa, dan danau di sekitaran Asia Tenggara. Baik, kita akan masuk ke sumber daya yang dibutuhkan. Di sini terdapat 7 sumber daya yang dibutuhkan dalam proses budidaya ikan hias. Yang pertama adalah man atau manusia, yang kedua ada money atau uang, yang ketiga ada material atau bahan, yang keempat ada machine atau mesin, yang kelima ada method ataupun cara kerja, yang keenam ada market, dan yang ketujuh ada information. Yang pertama ada man atau manusia. Jadi sumber daya manusia adalah faktor sumber daya yang berasal dari manusia dalam sebuah kegiatan proses budidaya itu. Jadi manusia ini adalah faktor yang paling penting karena sebagai pelaku utama yang melaksanakan proses untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan juga manusia ataupun si tenaga kerja ini harus memiliki pengetahuan setidaknya sedikit ataupun yang memadai lah tentang spesifik kalau misalnya kita mau membuat budidaya ikan cupang dalam hal prosesnya gitu, seperti melihat kondisi airnya, jenis pakannya, suhu yang tepat, dan juga pola makan yang teratur dan juga seimbang. Kita akan masuk yang kedua, yaitu money atau uang. Uang adalah faktor yang dibutuhkan untuk membiayai sebuah kebutuhan yang diperlukan selama proses produksi dalam pembudidayaan ikan cupang ini. Jadi seperti untuk pembelian bahan baku seperti pakan, terus peralatan, obat-obatan, serta untuk biaya operasional seperti listrik, air, dan biaya lainnya yang terkait dengan budidaya ikan cupang. Kita akan masuk yang ketiga. Apa teman-teman? Material atau bahan. Oke, material adalah bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi seperti usaha yang terdiri dari bahan mentah, bahan setengah jadi, dan bahan yang jadi seperti wadah atau akuarium, tanaman air, pasir atau kerikil sebagai substrat, filter air, pembersih akuarium, terus ada misalnya aerator, dan juga termasuk pakan yang bisa berupa kayak pelet, cacing darah, larva, serangga, ataupun makanan hidup lainnya sesuai dengan kebutuhan si ikan cupang. Oke, kita masuk ke machine atau peralatan maupun mesin gitu. Jadi machine berasal dari bahasa Inggris yang artinya mesin. Jadi mesin ini adalah salah satu sarana yang sangat diperlukan dalam proses produksi budidaya ikan cupang ini. Seiring dengan perkembangan zaman dan juga teknologi yang semakin canggih, jadi alat-alat yang mendukung proses produksi pun ini juga semakin lebih kayak canggih gitu, sehingga dapat menghemat biaya dan juga tenaga, seperti kayak contohnya filter air, pemanas air, pompa udara, terus lampu penerangan yang kayak di akuarium itu, termometer, terus alat pengukur kualitas air seperti kit pH, dan juga amonia, nitrat dan nitrit. Selain itu juga ada vacuum cleaner untuk kayak membersihkan substrat yang diperlukan dalam pembudidayaan ikan cupang agar menghasilkan budidaya yang lebih optimal gitu, lebih agar bisa siap produksi. Kita akan masuk ke method atau cara kerja. Di sini method atau metode itu adalah penetapan kerja ya ataupun tips-tips yang tercapainya tujuan dalam sebuah proses produksi. Jadi dalam sebuah proses produksi ini diperlukan metode yang membimbing seseorang untuk menghasilkan produk yang baik gitu. Jadi tanpa sebuah metode ini nggak akan ada petunjuk untuk melaksanakan proses produksinya. Jadi akibatnya itu produk yang dihasilkan itu tidak memuaskan gitu. Jadi seperti halnya dalam budidaya ikan cupang dengan mencakup pengetahuan tentang siklus air, parameter kualitas
kualitas air yang optimal, teknik pemeliharaan, pemberian pakan yang tepat, dan juga mempersiapkan lahan atau wadah yang tepat, serta juga tindakan pencegahan serta penanggulangan penyakit untuk memastikan si ikan ini sehat atau enggak dalam segi kesehatan dan juga kesejahteraan si ikan. Kita akan masuk ke yang keenam, yaitu market atau pasar. Jadi pemasaran ini merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menunjang kelancaran usaha. Jika proses produksinya ini dihentikan, maka pengusaha ini akan kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu, pengusaha ini harus mengetahui produk seperti apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen sehingga dapat dipasarkan dengan baik, dengan mengetahui apakah akan menjual ikan cupang sebagai hewan peliharaan, ikan kontes, ataupun indukan untuk reproduksi dalam merencanakan si produksinya ini. Hal ini juga termasuk tren pasar, preferensi konsumen, dan harga jual yang layak gitu. Oke, kita akan masuk yang terakhir, ialah information atau informasi. Informasi ini juga dibutuhkan agar usaha itu menjadi lebih lancar loh teman-teman, dan juga usahanya lebih berkelanjutan. Jadi proses produksi ini tidak akan berkembang dengan baik jika tidak memiliki informasi pasar produk usaha dari seorang profesional maupun dari berbagai media seperti kayak internet, buku, majalah, koran, terus komunitas si peternak, maupun kayak bisa konsultan orang yang lebih berpengalaman dalam proses produksinya. Jadi ini tuh mencakup kayak informasi tentang spesiesnya, kebutuhan lingkungannya, teknik pemeliharaan, pakan yang baik itu gimana, dan juga pemecahan masalah yang mungkin terjadi gitu teman-teman. Sini kita akan masuk ke yang ketiga, yaitu adalah metode kerja. Yang pertama ada alat dan bahan, dan yang kedua adalah prosedur kerja ataupun tahap-tahapnya guys. Yang pertama kita akan bahas dulu tentang alat dan bahan. Yang pertama ada akuarium ataupun tangki pembesaran untuk memelihara ikan cupang. Yang kedua air bersih untuk ikan cupang. Yang ketiga pelet atau pakan ikan cupang. Yang keempat ada selang air. Yang kelima ada ember. Yang keenam ada baskom. Yang ketujuh ada batu-batuan untuk menghiasi akuarium. Yang kedelapan ada tangguh untuk menangkap ikan. Yang kesembilan ada aerator ataupun gelembung udara. Sebenarnya cupang ini tidak terlalu membutuhkan gelembung udara karena cupang ini dapat mengekstraksi oksigen dengan baik melalui air ataupun udara. Jadi ikan cupang ini memiliki organ labirin yang merupakan perluasan dari insang. Jadi nanti labirin ini akan digunakan si ikan cupang ini untuk menyimpan oksigen dengan cadangan gitu, cadangan oksigen. Jadi dengan begitu si ikan cupang ini dapat bertahan dalam kondisi di mana si ikan cupang ini tidak akan kekurangan si oksigennya. Oke, kita akan masuk yang kedua, yaitu metode kerja ataupun prosedur kerja. Yang pertama ialah persiapan semua peralatan dan bahan yang diperlukan seperti akuarium, air, selang, ember, baskom ataupun batu-batuan yang tadi, dan juga tangguh. Yang kedua, matikan filter dan pompa aerator jika ada untuk menghindari masalah selama proses pergantian air. Yang ketiga, letakkan ember di bawah akuarium untuk menampung air yang lama itu akan dibuang. Yang keempat, gunakan tangguh untuk mengambil batu-batuan yang sebagai hiasan itu dari dalam akuarium dan letakkan di dalam baskom yang sudah disiapkan. Yang kelima, itu adalah ambil si ikan cupang ini dan pindahkan mereka ke dalam baskom dengan cara hati-hati menggunakan tangguh. Pastikan untuk tidak melukai ikan selama proses ini. Baik, kita akan masuk yang keenam. Gunakan si selang air untuk menyedot air yang lama dari dalam akuarium ke dalam ember. Pastikan untuk menyedot kotoran yang terakumulasi di dasar akuarium itu. Oke, yang ketujuh, isilah kembali akuarium itu dengan air yang bersih yang telah disiapkan sebelumnya. Pastikan untuk menyesuaikan suhu air baru dengan suhu air yang lama agar tidak mengganggu suhu ikan. Oke, yang kedelapan itu kembalikan batu-batuan hiasan ke dalam akuarium dengan hati-hati. Yang kesembilan itu kembalikan ikan cupang ke dalam akuarium dengan menggunakan tangguh secara hati-hati dan tidak melukainya. Yang ke-10, hidupkan kembali filter ataupun pemompa aerator setelah proses pergantian air selesai. Dan yang terakhir adalah pantau perilaku ikan setelah pergantian air untuk memastikan bahwa si ikan ini tidak stres dan beradaptasi dengan baik dengan air yang sudah diganti gitu, dengan air yang baru. Sudah selesai aja nih dari penjelasan proses budidaya ikan hias saya. Terima kasih telah menonton.